Bapak dan Ibu, Ngantuk sampai duduk di sini. Yang disut saya aja duduk di sini. Duduk di sini. Bapak dan Ibu, tadi udah saya kasih kertas. Yang belum kebagian ada gak? Tolong dibagiin. J, tunjuk tangan yang belum kebagian kertas. Bagiin dulu man. Nyebar man ke belakang man. Bagiin dulu man. Yang belum kebagian tunjuk tangan. Yang belum kebagian tunjuk tangan. Bagiin dulu man. Yuk, yang belum kebagian man tunjuk tangan man, kasih man. Coba Bapak dan Ibu dibuka kertasnya. Ada gak? Masih ada gak? Atau ada gak? Atau masih ada gak? Sifat 18 di diri Bapak dan diri Ibu. Masih. Masa? Itu sifat 18. Masih. Hah? Pak, maaf nih sekali lagi Pak, Bu, masih ada gak sifat 18 di diri Bapak dan di diri Ibu? Itu sifat tidak ada di Al-Quran. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, mancing jengkel, nggak ada di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, kenapa ada di diri ibu sama bapak? Tidak ada ayatnya. Siapa yang gundah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Siapa yang jengkel akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Siapa yang pikir akan aku tambahkan lagi. Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang komen akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa yang nggak ada di Al-Quran? Kok Bapak dan Ibu dipertahanin di diri Bapak dan Ibu? Gimana tuh supaya nggak ada? Bisa nggak hilangin? Harus bisa. Jadi sifat 18 itu Pak Bu, kalau saya bilang namanya sifat bangsa. Kalau ibarat saya bilang lagi yang kedua namanya busuk. Sifat busuk. Jadi 18 itu sifat busuk. Sifat busuk itu namanya minus. Ibu tahajud pahalanya 1000. Kalau ibu dan bapak punya sifat busuk namanya minus 1. Minus 1 kali 1000 sama dengan berapa? Hah? Ini SD-nya lucu. Minus 1 kali 1000 sama dengan berapa? Minus 1000. Kalau 0 kali 1000 0. Nah kalau sifat busuk itu minus. Jadi bukan hanya bapak nggak punya pahala, malah minus. Emang ada Pak Haji hadisnya? Ada Pak, terangin hadisnya. Di dalam badan. Ya. Hiburan dulu. Oh iya, dirinya Pak gimana? Ini dulu aja Pak Haji. Ya. Sampai. Ya. Apa yang dilihat Ibu? Titik tengah. Titik. Ya, Titik. Titik. Ya. Yang dilihat adalah titik. Padahal titik. Padahal kecil apa besar titiknya? Kecil. Dari jauh sana terlihat. Sementara yang saya tunjukkan apa ini? Kertas. Gede mana kertasnya sama titiknya?
Yang dilihat apanya? Titiknya. Itu yang sering disampaikan Pak Haji di Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kecil. Tapi kita mikirnya yang kecil. Masuk? Masuk Pak Eko. Ngapain? Padahal yang gede ini kita lihat potensi diri kita. Rahmat Allah. Kita jadi sesek nafas, jadi pikiran penat karena mikirin yang titik kecil. Maka titik kecil ini harus dibuang. Lepaskan. Pak Haji bilangnya legowo, lepaskan. Ini jadi ilmu privatnya juga tersampaikan nanti akhirnya. Gak apa-apa, dikit-dikit ya, dikit-dikit. Kalau privat kayak gini, bedanya satu-satu sehingga sampai demitnya pun bisa sampai keluar ya, setannya bisa sampai keluar. Jadi Pak Haji sering nyampaikan, ini kita jangan memikirkan yang sesuatu yang kecil. Kita harus banyak bersyukur. Dari bangun tidur sampai tidur isinya syukur. Alhamdulillah. La ing sakartum wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Artinya iya, la ing sakartum, barang siapa yang bersyukur, la ing sakartum la azidanakum, maka pasti, itu lamnya lam tauhid katanya ya. Pasti Allah akan, la azidanakum itu bukan diberi, dia apa? Ditambah, dilipat gandakan nikmatnya. Tapi kalau kita mikir yang titik tadi, yang kecil tadi, wala ing kafartum, dan apabila kita kufur atas nikmat Allah, inna adzabi lasadid, maka tunggu, ini tadi murka Allah akan turun kepada kita semua. Jadi pesan utama Pak Haji adalah sifat 18. Kenapa sifat 18? Kalau promosinya makanan itu apapun makannya, minumnya, langsung endos Pak Haji. Itu minumnya. Apapun hajat Bapak Ibu sekalian, kalau di RDAY kuncinya adalah sifat 18. Kenapa? Tadi sudah dibocorin Pak Haji ilmu pamungkasnya. Kalaulah salah satu saja, apalagi 18 semuanya ada, berarti min 18, maka Pak Haji minta kita sholat taubat menggugurkan sifat ini agar hilang dari diri kita. Kenapa? Karena minus satu saja. Satu, mikir minus 1. Minus 2. Lagi 2. Komen minus 1 lagi jadi 3. Minus 3 kali tahajud pahalanya berapa? 1000 kali minus 3 berapa? Minus 3000. Minusnya yang naik, bukan positifnya yang naik. Hancur. Makanya kalau kita ini tidak menjaga hati,
Maka apapun ibadah, apapun kegiatan, apapun aktivitas yang kita lakukan ini sebaik mungkin pun, tapi kalau sifat ini masih ada, satu sajalah katakan, jangan 18, satu saja. Maka Pak Haji selalu mintanya minimal 5 saja. Coba cari 5 saja. Coba Pak, Bapak dan Ibu batin aja. Dari 18 baca mana yang 5 yang dominan sifat di Bapak dan Ibu. Coba. Apa? Apa lagi? Iya. 4 5 Iya. Banyak. Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang pernah lempar jumroh? Nah, umroh. umroh. Haji. Umrohnya Berangkat bareng aja deh. bareng ya. Jalannya ditunggal. Charter satu pesawat ntar ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini persiapan yang mau naik haji, dibantu Pak Haji. Lempar jumroh itu tidak sekedar melempar, tapi melempar siapa? Setan. Yang kita lempar, kita buang apa? Ini kita lempar, ini dibantu gundah, gelisah, murung, sedih. Iya. Langsung alat ini kosong. Itu. Jadi bukan sekedar ngelempar, itu ada filosofinya membuang. Kita buang sifat-sifat jelek, terkubur di sana. Siap? Ya, dienolkan, minimal 0. Kalau ini tidak ada, maka menjadi pengalinya minimal 1. Kalau 18-nya positif, berarti 5 lah katakan yang positif tadi itu 5. Kita punya sifat positif yang kita lawan. Kalau tadi Pak Haji nyontohkan 1000 nilai ibadah kita, berarti 1000 kali 5, bukan kali minus 5, tapi kalinya 5, jadi 5000 kali 5000 lagi, cepet akhirnya. Jadi deretnya bukan deret hitung. Tahu bedanya deret hitung dan deret ukur? Nggak tahu. Kalau ilmu RDAY maunya bukan deret hitung. Kalau deret hitung itu 1, 2, 3, 4. Untuk nyampe 10 harus 10 langkah. Tapi kalau deretnya deret ukur, 1 meterannya ditarik langsung 100 meter. Langsung set. Nyampe langsung 100 ekspres. Tapi harus dijalani semua ilmu yang diajarkan Pak Haji di RDAY. Mulai ilmu dasarnya adalah ilmu dasarnya bangun jam 00 dan seterusnya, itu ilmu dasar. Ilmu dasarnya ada dasarnya enggak? Apa itu sekedar? Ada dasarnya. Bangunnya kok jam 00, kok bukan jam 3? Ada ayatnya di Al-Quran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menguatkan kita bangun jam 00 itu, Bapak Ibu buka Al-Quran surat Al-Muzammil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suruh bangun jam 10.
1/2 malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Bunyinya begitu artinya. Ayatnya di Al-Quran. Terus disuruh apa? Pertama, sholat. Yang kedua, baca Quran. Kenapa disuruh sholat dan baca Quran di ayat yang ke-6? Karena bacaan di waktu malam itu memperkokoh jiwa, dan ucapan di malam itu adalah menjadi apa? Mantap. Apa yang kita ucapkan? Manjur. Langsung manjur. Manjur itu bunyinya ayat seperti itu. Coba nanti buka. Kalau nggak percaya dibuka sekarang lah, daripada nanti buka. Punya HP. Al-Muzammil 1, 2, 3, 4 di mana? Coba yang punya HP buka Muzammil. ayat Al-Quran Muzammil 1 sampai 6. Kasih Pak Uzi yang sudah buka. Coba Muzammil, buka. Artinya saja. Hai orang yang berselimut, Berarti saat kita bubuk, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit. sholat di malam hari. Suruh apa? Bangun untuk sholat. Kapan, Bu? Di malam hari. Terus malamnya kapan? Yaitu separuh dari malam atau kurangilah dari separuh itu. Separuh malam. Separuh malam jam berapa? 00. Kurang dari itu lanjutnya atau Tambahkanlah sedikit atas separuh itu dan bacalah Al-Quran dengan tartil. dan bacalah Al-Quran. Perintahnya yang pertama tadi apa? Sholat, bangun, sholat, terus baca Al-Quran. Kalau RDI apa ilmunya? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sama apa enggak? Cuman bedanya RDI nambah-nambahin aja. Jadi ibaratnya mobil, kita aksesorisnya. Ya biar seger karo mandi, bangun langsung sholat. Nah, lanjut Bu. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ya, di malam hari itu kalau kita baca Al-Quran itu sebetulnya berat karena di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Ayat yang terakhir ke-6. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih kuat atau pengaruhnya dan bacaan di malam hari lebih terang. Lebih ucapan di malam hari lebih berkesan, lebih mantap. Masuk? Masuk. Mantap? Mantap. Tapi dijalanin. Ya. Kira-kira ilmu RDI ada dasarnya nggak? Tapi kan kedengeran orang ini aliran sesat. Mosok bangun jam 00, mosok mesti mandi, pakai pandan, harus sholat tahajud, Baca Quran. Udah gitu baca Qurannya maksa lagi harus 12 menit. Nggak taunya Nabi Muhammad itu Perintahnya baca Quran setiap 3 hari khatam. Berarti sehari bacanya berapa juz? 10. 10. Nah saya nambahin 2, boleh dong. Biar mantap. Iya. Kalau di Al-Quran kan ayatnya bangun jam 12 sholat tahajud. Boleh Baca dong Quran. saya nambahin senyum, mandinya pakai pandan. Nah maunya saya coba Pak, ilmu RDI bukan ilmu kacang-kacang, bukan ilmu Kaleng-kaleng. Ini ilmu emang udah diuji, ada di Al-Quran, cuman saya ngomongnya kadang sambil Guyon.
SD Impres. SD Impres katanya. SD Impres. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu bangun sepertiga malam. Kalau ada yang lebih terbaik setengah, kenapa nggak setengah malam? Buat apa sepertiga malam? Orang ada yang terbaik lagi kok setengah malam. Kan kadang orang nganjurin, ya namanya tahajud sepertiga malam lah. Memang bagus, tapi ada gak yang lebih bagus lagi? Di Al-Quran kan tadi 1/2 malam, setengah. Nah coba dong, Pak. Di mana-mana orang kalau habis sholat tahajud langsung tidur. Kalau RDI enggak, wajib baca Quran. Enggak taunya ada gak dahannya? Nah, coba deh praktekin. Lanjut. Ya. Just. Jadi dengan kita bersihkan ini ada dasarnya juga. Kenapa harus kita bersihkan hati kita? Karena Nabi berpesan, ingat, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal darah itu ada di situ. Kayaknya pengen segumpal darah Pak Haji, tamu-tamunya. Itu jalan langit. Ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh kita baik. Itu hati. Nah, kalau dia itu, Mbak Haji bilang tadi apa? Busuk. Artinya busuk. Maka seluruh tubuh kita adalah busuk, rusak. Kenapa rusak? Karena negatif tadi. Energinya kita negatif. Kalau kita energi negatif, sementara yang di luar energinya juga negatif, sudah tabrakan. Jadi kita sudah tadi itu sudah sholat, sudah bangun malam, sudah sholat tahajud, sudah baca Quran, sedekah subuh. Anggaplah pahalanya sejuta. Negatif. Bapak dan Ibu punya hati busuk. Negatif 18 kali sejuta. Minus 18 juta. Besok minus lagi 18 juta kali minus 18, minus terus, tambah terus minus, maka hajatnya sulit terkabul. Tadi di penutup kita pas di bawah Pak Haji ngasih contoh yang luar biasa, nanti beliau ulang. Kita ingat, tidak apa-apa, ini live pun tidak apa-apa karena kebaikan juga. Pak Prabowo saat menyalonkan diri jadi wakil presiden, jadi presiden yang kedua, presiden yang ketiga, itu pertentangannya sangat keras, luar biasa, legowonya kurang. Tapi saat melawan pemilu yang terakhir, legowonya sudah masuk jadi menteri juga mau. Jarang loh ya. Coba musuhan, habis itu dirangkul mau, legowo. Kuncinya itu ternyata legowonya. Maka pesan pertama Pak Haji adalah terima ketetapan Allah, terima takdir Tuhan. Coba ayatnya. Jadi di hadis, di firman Allah, di hadis qudsi, Allah sampaikan, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah begitu.
barang siapapun dari kita semua ini apabila tidak bersabar atau bahasa kita legowo atas satu, cobaan Allah, kedua, tidak bersyukur atas nikmat Allah, tiga, tidak rela menerima ketetapan atau takdir Allah, maka hendaklah ia pergi dari kolong langit bumi ini, cari Tuhan selain aku. Kata Allah begitu, diusir. Orang menentang kan Allah, menentang kepada Allah. Contoh realnya, misalkan Pak Haji sebagai pimpinan di RDAY membuat kebijakan, ketetapan, si A tugasmu ini, si B tugasmu ini, protes, tidak menerima, kira-kira marah enggak Pak Haji? Murka? Murka. Ya udah, kalau tidak mau menerima SOP di tempat saya sini, tidak mau ngikutin saya, tidak mau mengikuti ketentuan yang saya tetapkan sekarang ini, angkat kaki, pergi aja dari sini. Ngomong kasar enak, contoh enaknya kan begitu. Allah juga begitu, kalau tidak mau menerima ketetapan Allah. Kalau kita tidak menerima ketetapan Allah itu secara tidak langsung, kita ini menyalahkan Allah, bahwa apa yang diputuskan Allah itu salah. Contohnya apa Bu? Nerima mantu. Jadi Ibu nggak boleh apa gue tukar tambah mantu. Terima dulu mantu kita udah punya cucu. Memang mantunya kadang ngomongnya nyelekit. Ya udah deh, terima dulu deh. Iya. Jangan apa-apa Bapak dan Ibu di belakang grundel. Itu namanya hatinya Busuk. Wajar kalau hajatnya lemot. Nggak boleh Bu, terutama ke mantu, terutama ke besan. Kenapa ya kok si besannya kok bukannya belain anaknya, kenapa? Oh, itu namanya hati busuk. Wajar kalau hajat Bapak dan Ibu jadi lemot. Bisa nggak coba Bapak dan Ibu nggak boleh komen kepada mantu dan besan? Lanjut. Ya, orangnya datang juga. Ada. Wonge teko wonge. Apa kuncinya? Yang pertama tadi, menerima takdir ketetapan Allah. Jadi jalanin, syukurin, nikmati.